Kembalinya Raja Serigala. Bab 361, lawan 1, balas 3. Jangan takut. Pukul saja dia seperti dia memukulmu. Perkataan manajer Yao mengejutkan seluruh hadirin. Xiao Wuyan dan keluarganya menatap manajer Yao dengan tak percaya. Manajer Yao adalah anggota kapal bajak laut ini. Dia juga saudara perempuan baik Wuyan. Mereka berdua seperti keluarga sungguhan. Tapi sekarang, manajer Yao secara terbuka mendukung Wu Yue. Dengan kata lain, manajer Yao secara terbuka mengkhianati kami. Dia ingin mendukung Wu Yue. Rekan kerja dan petugas keamanan di sekitar juga sangat terkejut. Secara logika, karena Wu Yue secara terbuka mendukung Chen Fan dalam memusuhi manajer Yao, maka manajer Yao pasti sangat membenci Wu Yue. Tetapi yang tidak pernah saya duga adalah bahwa manajer Yao akan secara terbuka mendukung Wu Yue. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah manajer Yao baik hati? Namun, kata baik tidak pernah cocok untuk menggambarkan karakternya. Wu Yue juga tampak bingung. Orang yang paling membencimu bisa langsung menjadi orang terdekatmu. Ini lebih cepat daripada membalik halaman buku. Manajer Yao, lupakan saja. Wu Yue baik hati dan tidak ingin mempermasalahkannya. Dia menghargai pekerjaan ini dan tidak ingin merusak masa depannya karena kejadian ini. Xiao Wuyan menghela napas lega. Untungnya, Wu Yue adalah pria yang bijaksana dan cerdas. Jika dia benar-benar bertarung, dengan manajer Yao yang mendukungnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Wu Yue. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Manajer Yao bersikap sangat tegas. Hal ini membuat semua orang bersemangat lagi. Xiao Wuyan yang menghela napas lega, tiba-tiba merasakan otaknya memanas, pembuluh darahnya berdenyut, dan dia hampir muntah darah. Xiao Yao, apakah kamu gila? Tanya Xiao Wuyan. Manajer Yao sama sekali tidak menghiraukan Xiao Wuyan, dan meraih tangan Wu Yue sambil berkata, aku akan berjuang untukmu. Apa? Para penonton semua tercengang. Manajer Yao sebenarnya ingin melampiaskan kemarahan Wu Yue. Sambil berbicara, manajer Yao menarik Wu Yue ke depan Xiao Wuyan. Xiao Wuyan merasa malu. Dia berkata, Xiao Yao, apa yang terjadi? Apakah kamu akan memukulku untuk melampiaskan kemarahanmu padanya? Benar sekali, kata manajer Yao dengan serius. Informasi pemilik Peach Blossom Villas benar-benar rahasia. Bahkan aku tidak punya hak untuk menanyakannya. Kau benar-benar memaksa seseorang yang baru bekerja kurang dari sebulan untuk melapor, dan memukulinya jika dia tidak melapor. Apakah hati nurani kalian semua telah dimakan anjing? Apakah kamu masih manusia? Xiao Wuyan dan yang lainnya tercengang. Apakah ini masih saudara perempuan baik yang mereka kenal? Pernahkah kamu dicium oleh bidadari? Tiba-tiba menjadi orang baik. Xiao Yao, mengapa kamu begitu bersemangat? Bukankah dia hanya seorang penjual kecil? Kata Deng Hongjun. Benar sekali, Nona Yao, Anda terlalu bersemangat. Orang seperti itu tidak pantas membuat Anda kehilangan ketenangan. Ye Bufan juga berkata, diam. Manajer Yao melirik semua orang dan berkata, kalian benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Ada beberapa orang yang tidak mampu kalian ganggu, dan kalian tidak mampu untuk ganggu. Hari ini kamu menamparkan wajah Wu Yue, jadi kamu harus menamparnya balik. Manajer Yao berbicara dengan fasih dan tegas. Xiao Wuyan menatap manajer Yao dengan tidak percaya dan berkata, Xiao Yao, dia berbicara untuk Chen Fan dan menentang kita. Aku berhak memukulnya. Aku melampiaskan kemarahanmu dan kemarahan kita bersama. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu sehingga kau mau memukulku demi seorang pembantu. Jika persahabatan kita selama puluhan tahun tidak sebaik seorang pelayan, maka majulah dan berjuang. Xiao Wuyan melangkah maju dan menunggu pilihan manajer Yao dengan mata terpaku. Seluruh tempat hening, menunggu pilihan manajer Yao. Hubungan antara dua orang yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun mungkin akan berakhir atau tetap sedekat sebelumnya, pada saat ini. Itu tergantung pada apa yang dipilih manajer Yao. Wu Yue juga memandang manajer Yao dan bersiap membujuknya. Namun sebelum dia sempat membuka mulut, dia melihat manajer Yao mengangkat tangannya dengan jelas dan menamparkan wajah Xiao Wuyan. Wah! Suara perebutan kekuasaan itu begitu jelas hingga bergema di seluruh aula. Ini. Seluruh hadirin membeku seperti Buddha batu, menatap manajer Yao dengan tak percaya. Dia benar-benar mengalahkan kakak perempuan terbaiknya demi Wu Yue. Xiao Wuyan juga tercengang oleh tamparan dari manajer Yao. Dia menutupi wajahnya dan menatap manajer Yao dengan tidak percaya. Xiao Yao, apakah kamu benar-benar memukulku karena jalang? Apakah hubungan kita selama bertahun-tahun ini benar-benar tidak sebaik hubungan seorang jalang? Kau harus melakukannya. Manajer Yao berteriak, jika kau berani menyebut Wu Yue jalang lagi, aku akan merobek mulutmu yang bau itu. Lagi pula, kamu jalang, seluruh keluargamu jalang. Wah! Manajer Yao menamparkan Xiao Wuyan lagi, memukulnya dengan keras di wajahnya. 1 untuk 3, itu tidak terlalu banyak. Bab 362 Manajer Wu. Tamparan sekali lagi. Manajer Yao melangkah maju dan menghadap Xiao Wuyan. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan hendak memukulnya. Pada saat ini, Ye Bufan datang di depan Xiao Wuyan dan menghalangi gerakan manajer Yao. Manajer Yao, tolong tunjukkan muka padaku dan jangan bersikap impulsif.
Manajer Yao menatap Ye Bufan dari atas sampai bawah dan berkata, menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu ingin aku memberimu muka? Ye Bufan tidak menyangka bahwa manajer Yao bahkan tidak menganggapnya serius. Ye Bufan juga membusungkan dadanya dan memperkenalkan dirinya dengan merendahkan, namaku Ye Bufan, tuan muda dari Sekte Dokter Ilahi. Enyahlah. Manajer Yao mendorong Ye Bufan dan berkata dengan tegas, saya tidak tahu apakah Anda seorang dokter jenius atau dokter yang sakit. Jika kau berani menghentikanku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Manajer Yao berbalik, menatap petugas keamanan itu, dan berkata, jika dia terus mengomel, panggil saja saya. Beberapa petugas keamanan langsung mengangguk tanpa sempat berpikir. Mereka secara alami menyadari gaya manajer Yao dalam melakukan sesuatu. Melihat beberapa penjaga keamanan siap bergerak, Ye Bufan tidak berani mengatakan apapun. Deng Hongjun bergegas maju dan berkata, Xiao Yao, aku bibimu, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Diamlah, tidak ada gunanya, tidak peduli siapa yang datang. Kata manajer Yao dengan kejam. Deng Hongjun terdiam sesaat. Xiao Wenqiang mendatangi manajer Yao dan berkata, jangan terlalu berlebihan. Uyan memiliki dukungan dari seluruh keluarga Xia di belakangnya. Mengapa kamu tidak mencoba menyentuhnya? Xiao Wenqiang memanfaatkan keluarga Xia untuk mengancam manajer Yao. Manajer Yao mencibir dengan jijik, keluarga Xia. Keluarga Xia akan hancur karena kalian, orang-orang tua botak. Kalian tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalian memandang rendah orang-orang yang seharusnya kalian manja, dan kalian memperlakukan orang-orang yang seharusnya tidak kalian manja sebagai harta karun. Perkataan manajer Yao secara khusus ditujukan kepada Ye Bufan. Manajer Yao melanjutkan, jangan menakutiku dengan keluarga Xia. Sejauh yang saya ketahui, pabrik garmen Xia Jia telah diisolasi oleh Aliansi Garmen Kota Sanjiang. Semua bank besar telah memasukkan keluarga Xia ke dalam daftar hitam. Keluarga Xia sudah lama terpecah belah. Mereka hanyalah cangkang kosong. Ledakan. Perkataan manajer Yao membuat Xiao Wenqiang sangat marah hingga dia mundur. Wah. Saat semua orang tercengang, manajer Yao menamparkan wajah Xiao Wuyan dengan keras. 1 untuk 3 selesai. Dia menoleh ke arah Wu Yue yang tercengang seperti tiang, dan berkata, manajer Wu, saya lega. Wu Yue mengangguk terbata-bata dan berkata, puas. Puas. Tunggu, kau memanggilku apa? Wu Yue tiba-tiba bereaksi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yue, semua orang bereaksi sekaligus. Baru saja, manajer Yao sepertinya memanggil Wu Yue, manajer Wu. Apa yang sedang terjadi? Manajer Yao berkata terus terang, mulai sekarang, Anda akan menjadi manajer Garden Shengxi, dan saya akan menjadi asisten Anda. Apa? Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Wu Yue menjadi manajer Garden Shengxi. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama dia berkecimpung dalam sistem penjualan Garden Shengxi dan dia sudah menjadi manajer? Wu Yue juga merasa tersanjung dan berkata, manajer Yao, tolong berhenti menggodaku. Saya baru sebulan di Garden Shengxi, bagaimana saya bisa yakin kalau dia adalah manajernya? Anda pasti bercanda dengan kami semua. Manajer Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, saya tidak berbohong kepada Anda. Anda akan menjadi manajer Garden Shengxi di masa mendatang. Pemberitahuan akan tiba paling lambat besok. Wu Yue memandang manajer Yao dan dia tidak terlihat sedang bercanda. Manajer Yao, apakah yang Anda katakan itu benar? Tanya Wu Yue. Manajer Yao mengangguk, mulai sekarang, panggil saja aku Xiao Yao. Aku asistenmu. Setelah itu, dia menoleh ke arah staf penjualan dan penjaga keamanan Garden Shengxi dan berkata, Wu Yue akan menjadi manajer departemen penjualan kita mulai sekarang. Kalian harus melaporkan apapun kepadanya. Ingat itu. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat menerimanya dan terdiam. Terutama mereka yang pernah melihat Wu Yue begitu bersemangat sebelumnya, merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Orang yang mereka pandang rendah sebenarnya menjadi manajer mereka. Apa? Apakah ada yang tidak puas? Tanya manajer Yao dengan dingin. Tidak, tidak. Semua orang menggelengkan kepala dan buru-buru menyapa Wu Yue, halo, manajer Wu. Pada saat ini, seorang wanita berusia 30-an berjalan keluar dari kerumunan. Wanita itu mengenakan riasan tebal untuk menyembunyikan jejak waktu, dan rambut pirangnya yang panjang dan bergelombang memberinya sedikit pesona wanita dewasa. Dia berdiri dan berkata, saya tidak menerimanya. Wu Yue baru sebulan bekerja di Garden Shengxi. Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi manajer? Dia tidak punya cukup pengalaman. Saya keberatan. Nama wanita itu adalah Liu Sue. Dia adalah wakil manajer penjualan Garden Shengxi dan juga calon manajer. Sekarang, Wu Yue, seorang mahasiswa, tiba-tiba muncul dan merebut posisinya sebagai manajer. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Liu Sue, apa yang kau lakukan? Ini sudah diumumkan oleh atasan, apakah kau akan melawan? Manajer Yao menatap Liu Sue. Chen Fan memintanya untuk menjadi asisten Wu Yue, di satu sisi untuk meneruskan pengalamannya kepada Wu Yue, dan di sisi lain untuk menangkal tantangan yang diajukan oleh tetua akademis ini. Aku tidak akan menerimanya jika aku tidak mendapatkan beritanya. Kata Liu Sue dengan dingin. Kamu. Manajer Yao sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dengan saya?
Saya belum menerima informasi apapun dan saya tidak menerimanya. Apakah Anda keberatan? Tanya Liu Sui dengan nada bicaranya yang sulit seperti biasanya. Apa? Apa kau keberatan? Pada saat itu, terdengar suara sekeras lonceng. Bab 363 Duan Kun tiba. Mengapa saya tidak boleh berpendapat? Liu Sui menjawab dengan 7 poin kemarahan. Wu Yue baru sebulan di Garden Grand, bagaimana dia bisa menjadi manajer? Kami, karyawan lama, telah mengabdikan diri bertahun-tahun untuk Garden Shengxi. Mengapa saya tidak menjadi manajer penjualan? Tentu saja aku tidak menerimanya. Sebelum Liu Sui sempat menyelesaikan perkataannya, tenggorokannya seperti tercekat dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karyawan yang lain pun ikut menoleh ke arah pintu gerbang dengan wajah ngeri, seluruh tubuh gemetar, ketakutan. Manajer Yao dan yang lainnya berbalik dan jelas terkejut melihat orang itu datang. Kemudian, dia buru-buru menyapa pria itu, "Selamat siang, Bos Duan." Yang lain tidak berani ragu dan buru-buru menyapa, "Selamat pagi, Bos Duan." Orang yang datang adalah Duan Kun, pemilik Garden Shengxi. Liu Sui yang masih berkicau menjadi sangat ketakutan hingga matanya memutih dan dia berlutut di tanah sambil terus-menerus gemetar. Duan, Duan, Puan Duan. Pada saat ini, Liu Sui sangat ketakutan. Duan Kun melirik semua orang, lalu berjalan langsung ke Liu Sui dan berkata, "Apakah kalian keberatan dengan keputusanku?" Wajah Liu Sui menjadi pucat, dia sangat ketakutan hingga tidak dapat dikenali lagi. Dia segera berkata, "Tidak, tidak. Wu Yue baru sebulan di Garden Grand, bagaimana dia bisa menjadi manajer? Hai karyawan lama, sudah berapa tahun kalian mengabdikan diri di Garden Shengxi? Kenapa kalian tidak menjadi manajer penjualan? Bukankah kamu yang mengucapkan kata-kata itu?" Tanya Duan Kun. "Bang, Bang." Liu Sui berlutut di tanah, bersujud berulang kali untuk meminta maaf, dan berkata, "Tuan Duan, saya bingung. Saya hanya mengucapkan kata-kata seperti itu saat sedang marah. Maafkan aku minta maaf, aku tahu aku salah." Duan Kun melirik Liu Sui dan berkata, "Dulu aku sangat mengagumimu. Kau berani menentang perintahku. Kupikir kau sangat kuat dan cakap. Namun, saat aku bertanya padamu, kau membuang sifat keras kepalamu dan bersujud untuk meminta maaf. Pergi sana. Garden of Prosperity tidak membutuhkan seseorang yang munafik dan tidak kompeten sepertimu." Ledakan. Liu Sui merasa seperti tersengat listrik dan terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa perilakunya yang tidak masuk akal akan membuatnya kehilangan pekerjaan. "Puan Duan, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan, tolong beri saya kesempatan. Saya akan mematuhi semua perintah Anda. Saya sepenuhnya mendukung Wu Yue sebagai manajer." Liu Sui memohon belas kasihan. Duan Kun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Jika Liu Sui memiliki kemampuan untuk melawan Wu Yue bahkan saat berhadapan dengannya, dia akan mengagumi orang seperti itu yang berani mengekspresikan dirinya. Namun sekarang wajah Liu Sui yang munafik dan pengecut terpampang di depannya, dengan jelas dan berdarah, yang membuatnya sangat kecewa. Hari menyediakan prosedur pengunduran diri, dan keuangan menyelesaikan akun dan pergi. Duan Kun berkata dengan dingin dan kejam. "Puan Duan." Liu Sui memohon belas kasihan dengan nada menyayat hati. Duan Kun langsung memerintahkan beberapa penjaga keamanan untuk membawa Liu Sui keluar. Kemudian, dia berkata kepada semua orang, "Saya pikir semua orang bertanya-tanya mengapa Wu Yue bisa menjadi manajer penjualan Garden Shengxi." Semua orang mengangguk, kecuali manajer Yao yang tetap tenang. Alasan mengapa Wu Yue mampu menjadi manajer penjualan Garden Shengxi adalah, pertama, karena dia menerima orang yang sangat penting, dan kedua, karena caranya memperlakukan orang lain membuatnya mendapat pengakuan dari orang yang sangat penting. Industri penjualan bukanlah dunia yang glamor. Sikap Anda menentukan apakah Anda dapat berhasil. Bersikap tulus kepada orang lain akan membuahkan hasil. Duan Kun melirik dan melambai ke Wu Yue, memberi isyarat padanya untuk naik. Wu Yue gugup, tetapi dia masih berdiri seperti pohon pinus dan berjalan seperti angin, mempertahankan postur standar saat dia menghadapi Duan Kun. Duan Kun mengangguk puas ketika dia melihat Wu Yue seperti ini. Dia percaya pada pilihan Tuan Chen karena dia adalah Chen Fan dan karena dia adalah Dewa Tiongkok. Ketika dia mengetahui identitas asli Chen Fan dari Qianda Jiang, dia tertawa sepanjang malam. "Saya menertawakan kebodohan saya sendiri karena tidak menemukan Dewa Chen Fan ini lebih awal." Dia menertawakan dirinya sendiri karena memberinya Villa Peach Blossom No. 1 senilai 2 miliar. Bagi Ten Chen, uang hanyalah angka yang tidak berarti. Namun, 2 miliar hanyalah sekadar unjuk keterampilan di hadapan Ten Chen. Ketika dia menerima telepon dari Chen Fan yang menunjuk Wu Yue sebagai manajer penjualan Garden Shengxi, dia langsung setuju. Saat itu, dia bahkan tidak tahu siapa Wu Yue, tetapi dia memilih untuk percaya pada pilihan Chen Fan tanpa ragu-ragu. Sekarang, melihat karakter Wu Yue, dia mengerti maksud Chen Fan. Sebagai seorang tenaga penjualan, bersikap jujur kepada orang lain adalah segalanya. "Halo, Wu Yue." Duan Kun berinisiatif mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Wu Yue. Wu Yue sangat terkejut, Duan Kun adalah idolanya. Dia telah melihat Duan Kun dari jauh ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan.
Pesona kepribadian Duan Kun sangat menarik perhatiannya dan dia menjadi panutannya dalam perjalanannya ke depan. Kini, saat hendak berjabat tangan dengan idolanya, entah mengapa ia ingin menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan. Halo, Tuan Duan. Sapa Wu Yue dengan tenang. Duan Kun mengangguk dan bertanya dengan ramah, tahukah kamu mengapa kamu dipilih sebagai manajer Garden Shengxi? Bab 364 obrolan. Bos Duan, saya benar-benar tidak tahu. Wu Yue berkata, pengalaman kerja saya tidak sebaik beberapa senior. Dengan bakat yang saya miliki, saya hanyalah mahasiswa biasa kelas 1. Ada banyak mahasiswa dari universitas terkenal dalam sistem penjualan. Mereka lebih berbakat dari saya. Jawaban Wu Yue setia, sederhana dan objektif. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kualifikasi dan bakatnya. Duan Kun semakin menyukai Wu Yue. Dia jujur, sederhana, dan memiliki pemahaman objektif tentang dirinya. Ya, jawabanmu sangat tepat. Kata Duan Kun, kualifikasi dan pengetahuanmu memang tidak cukup dibandingkan dengan yang lain. Tetapi sikap Anda telah mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari satu orang. Penjualan bukanlah tentang mengorbankan diri sendiri tanpa hasil akhir untuk mencapai tujuan, tetapi tentang mendapatkan pengakuan orang lain dengan hati yang tulus dan sikap pelayanan yang murni dan sederhana. Tentu saja, mulai saat ini kamu telah mendapatkan pengakuan dari dua orang, salah satunya adalah aku. Kata Duan Kun. Wu Yue merasa tersanjung. Dia tidak pernah menyangka bahwa sikapnya akan dihargai dengan cara seperti itu. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran dalam hatinya, siapa orang lainnya itu. Apakah itu dia? Seseorang yang relatif rendah hati muncul dalam pikirannya. Meski penampilannya biasa saja, namun saat ia tiba-tiba bereaksi, ia tampak semegah dan sekuat gunung Tai. Apakah kamu yakin untuk menduduki jabatan itu? Tanya Duan Kun. Wu Yue menjawab dengan tegas, iya. Sebuah kata yang sederhana, tetapi mengandung tekad, kesabaran, konsentrasi, dan ketekunan. Duan Kun mengangguk, lalu berkata kepada semua orang, inilah sebabnya saya memilih Wu Yue sebagai manajer penjualan Garden Shengxi. Tentu saja, jika kamu tidak mengerti sesuatu, jangan tanya kenapa, pergilah saja. Jika ada yang berani mempertanyakan Wu Yue, tidak perlu membuang waktu, pergi saja. Jika ada yang tidak mengikuti instruksi Wu Yue, tidak ada yang bisa dilakukan, ambil saja tas kalian dan keluar. Jika, tidak perlu ada jika. Duan Kun menatap Wu Yue dan berkata, jika ada yang bersikap tidak baik, kemampuan kerjanya buruk, atau tidak enak dipandang, suruh saja mereka minggir. Begitu dia selesai berbicara, keheningan meliputi seluruh tempat. Duan Kun memberi Wu Yue kekuasaan yang begitu besar. Mulai sekarang, Wu Yue akan menjadi kaisar lokal di taman yang makmur, yang kedua setelah kaisar dan di atas semua orang, dan dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Wu Yue sehingga membuat Presiden Duan begitu memperhatikannya. Bahkan orang-orang dari keluarga Xia di dekatnya pun tercengang. Siapakah Duan Kun, dan bagaimana dia bisa datang sendiri untuk memberikan jabatan itu kepada Wu Yue? Terlebih lagi, Wu Yue diberikan kekuatan yang begitu besar, yang membuatku penasaran tentang orang bangsawan mana yang membantu Wu Yue. Untuk sesaat, Ye Bufan dan Xiao Wuyan masing-masing memiliki rencana sendiri. Ye Bufan berpikir jika dia bisa menjadi anjing di belakang selir Wu Yue, itu akan sangat mengesankan. Xiao Wuyan berpikir jika dia bisa menjadi seekor anjing di depan selir Wu Yue dan minum makanan berprotein tinggi, itu seperti menikah dengan pria kaya. Untuk sesaat, mereka semua sangat penasaran dengan orang mulia di balik Wu Yue. Namun Xiao Wenqiang dan istrinya punya ide lain. Setelah percakapan di antara beberapa orang, semua orang tersenyum bangga. Kembali ke sisi ini, Duan Kun memberi Wu Yue kekuatan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya, yang setara dengan mempercayakan seluruh kemakmuran taman kepada Wu Yue untuk dikelola. Orang luar tidak mengerti, tetapi Duan Kun memiliki pengaturannya sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat dan spektakuler. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas besar ini bahkan dengan bantuan Chen Fan, dia tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, Duan Kun menatap penuh arti ke suatu tempat di kejauhan dan menarik napas dalam-dalam. Setelah semua orang pergi, Duan Kun hendak pergi ke kantor tetapi dihentikan oleh sekelompok orang. Bos Duan, tolong tinggallah, tolong tinggallah. Orang-orang yang berbicara adalah keluarga Xia. Pada saat ini, mereka berlari ke arah Duan Kun dengan tergesa-gesa. 10 penjaga keamanan di sekitar Duan Kun langsung melindungi Duan Kun dan bersiap untuk menarik senjata mereka. Peristiwa ini membuat semua orang di keluarga Xia ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan tergagap, tidak dapat berbicara selama beberapa saat. Duan, Bos Duan, kami tidak punya niat jahat. Xiao Wuyan berkata dengan ragu-ragu. Duan Kun memberi isyarat kepada pengawal untuk mundur, melirik Xiao Wuyan dan yang lainnya, dan berkata, ada apa? Suara Duan Kun sangat dingin, seolah berasal dari kedalaman neraka, tanpa sedikit pun emosi. Xiao Wuyan ketakutan mendengar ancaman ini dan menelan ludahnya. Dia terhuyung-huyung dan mengeluarkan kartu nama dan berkata, Tuan Duan, kami dari keluarga Xia. Duan Kun mengambil kartu nama itu dan melihat ke arah keluarga Xia. Dia tidak ingat keluarga ini dan keluarga itu terlihat sangat asing. Dia berkata,
Maaf, saya tidak mengenalnya. Ada apa? Apakah ada yang salah? Tanyanya. Semua orang di keluarga Xia kecewa. Keluarga Xia pernah bekerja sama dengan Duan Kun di tanah Dongjiawan sebelumnya, tetapi hanya lelaki tua dari keluarga Xia yang bekerja sama dengannya, jadi wajar saja jika dia tidak mengenal mereka. Aku hanya tidak menyangka dia begitu tidak sadarkan diri. Keluarga itu sempat kecewa, lalu berkata, Tuan Duan, kalau ada yang mengacak-acak taman, apa Anda akan melakukan sesuatu? Bersambung.